Sekarang kita berada dalam rangkaian bulan terhormat itu, bulan Al-Muharram, yang mengawali penanggalan di tahun Hijriyah, tahun untuk komitmen berubah pada yang lebih baik, ditandai dengan Al-Muharram, waktunya berusaha mengevaluasi, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amalan kita untuk bertekad meninggalkan yang dilarang itu bisa kita tempuh dengan menunaikan ibadah puasa. Karena di antara hikmah puasa itu adalah upaya untuk melatih diri kita agar mampu mengendalikan nafsu, sumber yang senantiasa dieksplorasi dan dieksploitasi oleh setan untuk berbuat tindakan-tindakan menyimpang. Dengan puasa kita berusaha kendalikan. Dengan puasa kita berusaha arahkan pada hal yang lebih baik. Di antara penanggalan di bulan Al-Muharram itu ada hari-hari tertentu yang ditekankan sunnahnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya informasi yang didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim yang tersambung sanadnya bahkan kepada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, istri Nabi mulia Sayyidah Aisyah, ibunda kita insan beriman. Beliau menyampaikan informasi yang tersambung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kawak informasi ini pun dikuatkan diantaranya oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat tiba di Yathrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah melihat orang-orang Yahudi menunaikan puasa. Lalu beliau mengkonfirmasi puasa apa yang dikerjakan. Mereka mengatakan ini adalah puasa yang ditunaikan sebagai bentuk syukur atas terbebasnya, diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi memberikan komentar, wa ana ahaqqu bi Musa, dan saya lebih berhak dengan Musa dibandingkan dengan kalian. Maka Nabi menunaikan puasa dan meminta kepada sahabatnya, umatnya untuk menunaikan puasa. Itulah di hari ke-10 bulan Al-Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Ternyata di tanggal 10 Al-Muharram ini, menurut penelusuran beberapa ahli sejarah, para ulama juga menemukan satu informasi bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika turun ke bumi, ketika menerima dari Allah satu kalimat evaluasi, kalimat tobat, kalimat yang dibimbingkan untuk anak cucunya kembali pada jalan yang benar, itu pun terjadi pada 10 Al-Muharram. Kalimat yang sangat viral, bahkan dicantumkan dalam satu firman Allah di Quran surah Al-A'raf itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian ternyata ada juga yang menelusuri informasi bahwa kapal besarnya, bahteranya Nabi Nuh alaihissalam ketika mendarat pasca musibah besar, banjir besar itu terjadinya di 10 Al-Muharram. Peristiwa-peristiwa penting yang menandai perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, mengevaluasi dari keburukan menjadi awal kebaikan. Fir'aun buruk ditenggelamkan, muncul baiknya tuntunan Musa alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diberikan oleh Allah izin sebagai petunjuk kepada anak cucunya untuk berubah dari salah menjadi baik. Nabi Nuh alaihissalam meninggalkan kondisi umatnya yang tidak baik menjadi baik. Terjadinya 10 Al-Muharram. Jadi ada nilai evaluatif di dalamnya, ada nilai muhasabah, koreksi di dalamnya. Untuk itulah ketika menunaikan puasa di hari ke-10 di bulan Al-Muharram ini, bahkan Nabi pernah berkomentar, yang komentar Nabi ini, sabda beliau ini didokumentasikan dan diteruskan oleh sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, yang kelak disampaikan juga ke kita dan didokumentasikan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa puasa di 10 Al-Muharram itu, puasa Asyura itu, anni ahtasibu ala Allah, aku berharap di antara pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, yukaffirus sanah allati qablahu, bisa menggugurkan dosa-dosa setahun yang telah berlalu. Ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud setahun berlalu itu adalah dosa-dosa kecil, malam takunil kabair, sepanjang bukan yang besar, yang diiringi dengan taubat. Maksudnya saat menunaikan puasa itu, maka yang kecil-kecil otomatis diampuni.
Bila bertobat dalam menunaikan puasa itu, yang besar pun digugurkan. Jadi puasa ini begitu bernilai. Puasa ini walaupun sehari dalam setahun, nilainya begitu tinggi. Karena saat dikerjakan, yang kecil bisa dibersihkan, yang besar bisa ditobati. Untuk itu teman-teman, esok hari bagi yang menilai bahwa hari Ahad yang telah lalu adalah tanggal 1, maka esok hari, hari Selasa, sudah masuk 10 Al-Muharram. Bagi yang menetapkan Seninnya tanggal 1, maka besoknya 9. Ya, ada yang kemudian memulai dari 9 Tasu'anya, yang mengambil isyarat Nabi bahwa karena Yahudi banyak mengklaim itu harinya, Nabi memberikan pelajaran, kita mulai dari 9-nya. Kalaupun aku hidup, mulai dari 9-nya supaya menyelisihi Yahudi. Atau ulama berpendapat, kalaupun tidak dapat 9-nya, 10-nya yang diutamakan, lantas 11-nya diprioritaskan. Ada juga yang memberikan tafsiran al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu membersamai sebabnya. Bila sudah Yahudinya juga abai, tidak ada lagi kebanggaan, bahkan penunaian dengan itu, maka fokus kepada tanggal 10 itu yang lebih utama. Sunnah nabinya bisa ditunaikan dengan menunaikan puasa, tapi esensi puasa itu terletak pada muhasabahnya, evaluasi dirinya.